Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Ojoto Bakenkun episode 9 sampai ke 11. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dibuka dengan lanjutan episode sebelumnya, yang mana setelah Isaku, Keiya dan juga Mikio latihan di sekolah. Saat di gerbang, tiba-tiba Mikio menodongkan pisau ke arah Isaku, sembari meminta kepada Keiya untuk jangan macam-macam. Seketika itu, awalnya Keiya ikut menodongkan pistol ke arah Mikio, jika Mikio berani macam-macam terhadap Isaku. Lalu setelah itu, saat ini Mikio dijemput seseorang menggunakan mobil dan meminta Keiya untuk ikut bersamanya. Lantas karena keselamatan Isaku lebih penting, sehingga kini Keiya pun harus menuruti perkataan Mikio. Lalu saat di dalam mobil, di sini Keiya tidak bisa berbuat apa-apa sebab tangannya dan Isaku sama-sama diborgol. Lalu tak lama kemudian, saat ini mereka pun dibawa Mikio ke sebuah gudang kosong dengan Keiya yang kini tengah diikat di sebuah tiang. Dan ketika Keiya bertanya tentang tujuan Mikio, di sini Mikio menjelaskan bahwa dirinya hanya ingin main-main untuk menghilangkan kebosanannya. Sebab akhir-akhir ini dirinya seringkali dikekang oleh kakeknya, sehingga membuatnya pun tidak bisa bersenang-senang. Lalu setelah itu, saat ini tiba-tiba Mikio mencoba menyerang Isaku dan hendak melakukan mabar bersama Isaku. Seketika itu, Keiya pun merasa sangat marah dengan perbuatan yang dilakukan Mikio. Lantas karena Keiya tidak bisa bergerak, di sini Isaku pun tiba-tiba menendang biji Mikio agar dirinya bisa segera lepas dari pegangan Mikio. Namun tak disangka, rupanya Keiya juga berhasil melepaskan diri dan Keiya pun langsung menghajar semua penjaga yang ada di sana. Lalu ketika Keiya hendak menghajar Mikio, di sini tiba-tiba Isaku malah melarang Keiya, sebab jika Mikio kenapa-napa maka akan berakibat buruk pada pentas drama mereka. Lantas karena yang meminta adalah Isaku, sehingga pada akhirnya Keiya hanya membuat Mikio menjadi pingsan dan Keiya pun langsung menghubungi pengawal Mikio agar bisa segera menangani kejadian ini. Lalu kini Isaku dan Keiya pun segera pulang dengan mereka yang menggunakan mobil yang dibawa Mikio. Dan sebelum pulang, di sini Keiya mencoba memuji Isaku yang ternyata sudah mulai tidak merasa takut lagi. Yang mana karena selain Isaku telah berlatih sedikit bela diri, ternyata alasan Isaku tidak takut karena dirinya merasa yakin Keiya nantinya pasti akan melindungi dirinya. Waktu festival pun telah tiba. Saat ini kita diperlihatkan Mikio yang belum kunjung masuk ke sekolah setelah kejadian pada tempo lalu. Dan karena saat ini peran tokoh Romeo tengah kosong, sehingga di sini Keiya pun mencoba menawarkan diri untuk menggantikan Mikio sebagai Romeo. Namun tak lama kemudian, saat ini tiba-tiba mereka dikejutkan dengan Mikio yang ternyata hari ini telah masuk ke sekolah. Dan ternyata alasan Mikio yang baru saja datang hari ini sebab selama di rumah ia dihajar habis-habisan oleh kakeknya, sehingga dirinya harus menunggu memarnya hilang terlebih dulu agar pentasnya lebih maksimal. Dan karena saat ini Mikio telah kembali, sehingga posisi Romeo tetap dipegang oleh Mikio. Waktu pentas pun telah tiba. Di sini kita diperlihatkan suasana panggung yang begitu kondusif, sama seperti halnya ketika sedang gladi bersih. Namun ketika giliran Romeo memasuki panggung, di sini mereka pun dikejutkan dengan Keiya yang malah menggantikan Mikio sebagai Romeo. Lantas di sini Mikio pun menjelaskan kepada Isaku bahwa dirinya tadi sempat bertukar peran bersama Keiya sebab ia ingin melihat Isaku berdekatan dengan Keiya. Dan meskipun tidak sesuai dengan rancangan, namun tetap saja rencana teman Isaku telah berhasil, yakni agar mereka bisa membantu perkembangan hubungan Isaku dengan Keiya. Dan singkatnya, ketika giliran Isaku tampil, di sini Isaku terlihat begitu mendalami perannya, seolah dirinya merupakan sosok Juliet bagi Keiya. Dan benar saja, karena Isaku berhadapan dengan orang yang ia sukai, sehingga di sini ia pun begitu totalitas dalam menjalankan perannya sebagai Juliet. Lalu setelah pentas telah usai, di sini teman-teman Isaku sangat memuji akting dari Isaku yang terlihat begitu lebih baik daripada ketika sedang latihan. Yang mana di sini mereka merasa sangat yakin karena Isaku tadi sedang berperan bersama kekasihnya yakni Keiya.
Lalu saat jam istirahat, di sini Isaku lagi-lagi dibuat baper dengan Keiya yang sekali lagi mencoba untuk berperan sebagai Romeo, seolah Keiya saat ini sedang melakukan hal romantis bersama Isaku. Hari pun semakin sore. Setelah pentas tadi, rupanya peran Isaku berdampak pada siswa lain, terutama bagi mereka yang telah memiliki pasangan. Yang mana saat ini banyak sekali siswa yang terlihat bermesraan setelah melihat akting Isaku dan juga Keiya. Lalu ketika Isaku hendak pulang, di sini ia kebetulan bertemu dengan Mikio yang kini hendak pergi pulang. Dan karena sebelumnya Mikio sempat berjanji bahwa hari ini adalah hari terakhirnya ia bersekolah di sini, sehingga di sini Mikio pasti akan merasa rindu terhadap Isaku dan juga Keiya. Dan sebelum pergi, di sini Mikio merasa kasihan terhadap Isaku, yang mana pastinya Isaku akan sering menghadapi bahaya sebab status Keiya yang merupakan Yakuza. Namun seketika itu, Isaku pun menyangkalnya bahwa ia sama sekali tidak merasa takut sebab Keiya pastinya akan selalu ada untuk dirinya. Lantas sebelum Mikio pergi, di sini Isaku berterima kasih kepada Mikio sebab berkat Mikio yang tadi bertukar peran dengan Keiya sehingga membuat Isaku makin bisa memahami tentang sosok Keiya. Hari esok pun tiba. Saat ini kita diperlihatkan Isaku dan Keiya yang sedang jalan-jalan di festival sekolah pada hari kedua. Dan di sini mereka terlihat saling menikmati suasana festival seolah mereka berdua sedang melakukan kencan. Lalu ketika Isaku dan Keiya mampir ke sebuah cafe mate, rupanya banyak murid yang tengah membicarakan mereka berdua sebab peran Isaku dan Keiya pada pentas drama kemarin. Dan bahkan sampai ada yang berani untuk meminta foto kepada mereka seolah Isaku dan Keiya menjadi artis dadakan. Selain itu, karena mereka datang hanya berduaan, sehingga banyak murid yang beranggapan bahwa sebenarnya Keiya dan Isaku merupakan sepasang kekasih. Namun meski begitu, di sini Keiya masih terlihat tenang, seolah ia tidak terlalu menanggapi omongan para murid tersebut. Beberapa saat pun berlalu, ketika Isaku dan Keiya sedang jalan bersama, tiba-tiba Keiya dikejutkan dengan salah satu rekan kerja wanitanya yang kini sedang berkunjung ke sini. Wanita tersebut bernama Kaori. Kaori sendiri bekerja di sebuah bar yang seringkali Keiya datang ke sana. Dan setelah Keiya memperkenalkan Kaori kepada Isaku, di sini Keiya meminta Isaku dan Kaori untuk menunggu di dalam kelas karena Keiya hendak mengambilkan minuman untuk mereka berdua. Lantas ketika Isaku tengah memandangi Kaori, di sini ia sempat mengira bahwa sebenarnya Kaori merupakan kekasih dari Keiya. Hal ini dikarenakan Isaku sempat mengenali aroma dari Kaori yang baunya sama persis dengan aroma pakaian Keiya setelah Keiya pulang malam kala itu. Namun seketika itu, di sini Kaori pun mulai menyadari bahwa sepertinya Isaku terlihat agak cemburu karena dirinya yang begitu akrab dengan Keiya. Dan karena sebenarnya Kaori bukanlah pacar dari Keiya, sehingga ia pun terlihat mendukung Isaku untuk bisa jadian bersama Keiya. Lalu setelah Keiya datang membawa minuman, di sini Kaori pun memutuskan untuk segera pergi sebab ia tidak mau mengganggu hubungan Keiya dan juga Isaku. Hari pun semakin sore. Ketika hendak ada peluncuran kembang api di halaman, di sini Isaku lebih memilih tetap berada di kelas dan melihat peluncuran kembang api dari sana. Mengetahui hal tersebut, di sini Keiya memutuskan menemani Isaku agar Isaku tidak merasa kesepian. Lalu ketika kembang api tengah diluncurkan, di sini Isaku mencoba bertanya kepada Keiya apakah Kaori merupakan pacar dari Keiya. Keiya yang mendengarnya pun spontan bertanya balik kepada Isaku, apakah Isaku saat ini sedang merasa cemburu. Seketika itu, Isaku pun tidak bisa berkata-kata sebab sepertinya Keiya menyadari tentang perasaannya. Lantas di sini tiba-tiba Keiya malah merangkul Isaku dari belakang sembari menggoda Isaku bahwa tidak ada orang yang bisa menundukkan dirinya kecuali Isaku seorang. Lalu setelah festival telah usai, di sini Isaku masih belum mengerti tentang perkataan Keiya. Apakah Keiya patuh dengannya karena ia majikan dari Keiya atau karena sebenarnya Keiya diam-diam memendam perasaan terhadap dirinya.
Lalu karena Isaku masih penasaran dengan perkataan Keiya, sehingga membuatnya pun tidak bisa fokus bahkan ketika dirinya telah berada di rumah. Lalu di saat Isaku yang masih bimbang, tiba-tiba ia teringat dengan Kaori yang tadi sempat memberi kartu namanya kepada Isaku. Dan karena merasa Kaori adalah orang yang sudah lama kenal dengan Keiya, sehingga ia memutuskan untuk curhat dengan Kaori tentang sosok Keiya menurut pandangan Kaori. Dan setelah Isaku mengirim pesan kepada Kaori, di sini mereka pun akan janjian saling ketemu di tempat Kaori agar Isaku bisa leluasa untuk bercurhat bersama Kaori. Beberapa hari pun berlalu. Saat ini kita diperlihatkan Isaku yang menuju ke sebuah bar yang merupakan tempat kerja dari Kaori. Dan sesampainya Isaku di sana, ia pun langsung disambut Kaori yang sepertinya sedang berjaga seorang diri. Dan setelah Kaori membuatkan minuman, di sini Kaori mempersilahkan Isaku untuk bertanya apapun tentang Keiya menurut pandangan Kaori. Lantas di sini Isaku pun langsung bertanya kepada Kaori apakah Kaori dan Keiya merupakan sepasang kekasih. Seketika itu Kaori pun menegaskan bahwa ia bukanlah pacar maupun kekasih dari Keiya. Dan meskipun dirinya bukanlah kekasih dari Keiya, namun dulu dirinya memang pernah melakukan mabar bersama Keiya. Yang mana hal itu bermula ketika pertemuan pertamanya dengan Keiya pada 6 tahun yang lalu. Dan seperti Yakuza pada umumnya, di tempat Kaori memang kerap kali digunakan mabar para Yakuza, salah satunya yakni Keiya. Dan meskipun dirinya pernah mabar bersama Keiya, namun Keiya masih saja kerap kali membahas tentang Isaku, seolah Isaku merupakan sosok yang paling berharga bagi Keiya. Apalagi saat itu Isaku juga masih kecil, sehingga tentunya Isaku membutuhkan sosok pengganti bagi orang tuanya. Isaku yang mendengarnya pun awalnya sudah menduga bahwa Keiya pasti pernah melakukan hal tersebut bersama Kaori. Dan meskipun Keiya pernah bermain bersama gadis lain, namun Isaku tetap merasa bahwa dirinya merupakan satu-satunya orang yang paling spesial bagi Keiya. Lalu tak lama kemudian ketika Isaku pulang, kini ia pun mencoba berkunjung ke kamar Keiya untuk membicarakan sesuatu. Dan di saat Isaku berada di dalam kamar Keiya, di sini Isaku merasa takjub dengan Keiya yang masih menyimpan beberapa barang miliknya ketika masih kecil. Yang mana alasan Keiya tidak ingin membuang barang tersebut karena Keiya merasa barang-barang dari Isaku merupakan barang yang berharga. Lalu setelah itu dengan agak malu-malu, di sini Isaku pun memberi kode kepada Keiya bahwa Keiya telah boleh untuk berkisu bersama dengan dirinya. Keiya yang mendengarnya pun seketika itu membawa Isaku ke kasurnya, seolah dirinya hendak melakukan mabar bersama Isaku. Oke, untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.